pemanfaatan ekstrim temperatur atau matahari yang sangat terik, kawan. Kita juga pernah memberikan sharing pada pemanfaatan sinar matahari atau ekstrim temperatur. Ternyata mudah menumbuhkan bunga. Yang menjadi pertanyaan, apakah karena benihnya yang mudah mengeluarkan bunga, sebab jambu uwer putih itu, kawan, ya, itu memang pembungaannya sangat banyak sekali. Nah, berbeda dengan jenis ini jenis jambu madu rasa, jambu madu, jambu kapas. Nah, ini kapas madu, kalau saya bilang jambu kapas. Kita juga manfaatkan ekstrim temperatur. Kondisi seperti ini, kawan. Jadi manfaatkan sinar matahari yang kita berikan teknik ekstrim temperatur, kemudian metode Sagdon, kawan, itu penting. Metode Sagdon, di mana Sagdon itu sangat penting untuk perimbangan. Perimbangan apa? Perimbangan tanaman itu ketika di pot kita sesuaikan dengan tempatnya. Di mana tanaman ini punya ketinggian, kemudian di mana tanaman ini harus kita bentuk ke Sagdon 90 menuju 180 derajat. Tentu ini keseimbangan yang sangat diperlukan. Kita menghendaki implementasi tanaman dari lahan luas ke lahan tanah sempit. Otomatis perhitungan di mana kita punya posisi tanaman, besaran tempat juga lain-lain itu menjadi perhitungan yang perlu kita perhitungkan. Sebab ini di lantai 1, kawan. Ini di lantai 1. Jadi itu penting agar implementasi tanaman itu, yang saya maksud tingkat kesuburan mirip-mirip dengan di lahan tanah luas. Bahkan siklus memutar, fase generatif dan vegetatifnya itu agar selalu sama. Nah, ini, kawan, juga berhasil tumbuh pembungaan, walaupun ini tergolong jambu yang agak sulit dalam fase pembungaan, tetapi kita manfaatkan teknik Sagdon dan ekstrim temperatur. Berhasil juga tumbuh bunga. Ini yang saya maksud. Kemudian setelah kita manfaatkan teknik Sagdon, juga manfaatkan ekstrim temperatur, tentu dengan rawatan yang ekstra juga kita lakukan penyiraman cukup air setelah terjadi tanda-tanda pembungaan. Itu penting, kawan. Saya mempunyai tanaman beberapa sampling saja, di mana yang telah lalu saya memberikan sharing tentang pemanfaatan ekstrim temperatur agar tanaman kita jambu air di pot mudah dalam fase generatif atau fase pembungaan seperti ini. Ini jenis jambu kapas putih. Maaf barangkali saya salah menyebut kalau jenis jambu madu adalah jambu uwer, kawan. Jambu madu yang putih atau jambu uwer itu memang khas di daerah saya, yang orang menyebut tempo dulu jambu uwer. Itu memang pembungaannya walaupun di pot luar biasa, bahkan fase pembuahannya cukup lumayan. Kalau ini adalah jenis jambu madu, jambu uwer. Saya pernah berikan sharing ekstrim temperatur telah berhasil kita lakukan, tetapi karena ada hujan yang tidak deras satu malam yang lalu, kawan, membuat tanaman ini bunganya rontok, padahal sudah berbunga kembali, rontok sama sekali, kawan. Dan inilah yang saya maksud ketika di pot itu tidak ada yang tahu dan mengetahui kalau tidak kita sendiri mengetahui persis karakter tanaman, kita sesuaikan dengan geografis yang ada, termasuk curah hujan, terik matahari dan sebagainya. Kita lihat yang sebelah, kawan, yang berusia 17 tahun. Ada beberapa pembungaan yang masih menempel. Walaupun kita sudah cukupkan air, kawan, karena pernah terlambat seperti ini, banyak terbakar. Dan ditambah hujan yang tidak deras, lihat
banyak pembungaannya itu rontok semua kawan, langsung kering. Nah inilah kita tidak perlu terkejut akan hal ini. Jadi ada beberapa bunga itu yang rontok karena terguyur hujan yang tidak deras. Walaupun pagi dan siangnya sudah saya siram air banyak-banyak, tetapi tetap rontok. Jadi hujan yang tidak deras dengan lama sekali tidak terguyur hujan tuh hati-hati tanaman kita dalam fase pembungaan, pembuahan di pot akan rontok kawan. Oleh sebab itu saya berikan sharing kalau unsur air yang cukup adalah penting. Edisi Natur Pak 59 kali ini saya berikan sharing. Jadi yang kedua ini adalah dari pembungaan yang terguyur hujan tidak deras itu rontok kawan. Sebab sebelumnya juga ditandai dengan daun-daun terbakar, itu tentu akan fatal kelanjutannya. Jadi, jangan takut bunga itu rontok, yang penting tumbuhan sehat. Kalau sudah ada kerusakan bunga terbakar tentu ke belakangnya juga banyak hal-hal yang harus kita ketahui, tentu rontoknya bunga ataupun buah. Sekali lagi ini jenis citra. Kalau ini adalah jenis jambu uwer yang orang mengenal jambu madu, tapi jambu uwer putih kawan. Ini juga saya manfaatkan ekstrim temperatur di saat matahari sangat terik. Manfaatkan ekstrim temperatur, tapi banyak bunganya yang rontok juga. Ini kawan tinggal 1 biji saja. Nah ini banyak yang rontok karena hujan yang tidak terlalu deras. Kita kembali yang jenis tanaman jambu kapas putih kawan. Dengan teknik vegetatif care pada jambu air kawan banyak keuntungan. Jadi teknik vegetatif care, kemudian di saat ekstrim temperatur matahari sangat terik kita gabungkan dengan teknik shutdown, otomatis dengan adanya ranting yang seimbang bahkan kita mengurangi dari penyerapan energi atau hara yang diperlukan oleh tanaman ini dengan shutdown, dengan pruning. Itu tentu tanaman ini akan mudah sekali untuk menuju dalam fase generatif. Oleh sebab itu kawan, teknik seperti ini tidak serta-merta kita mempergunakan atau mengelabui dengan zat-zat pemicu atau obat-obatan pemicu tumbuhnya pembungaan, tidak kawan. Kita betul-betul alami kawan. Teknik shutdown dan ekstrim temperatur, pemanfaatan terik matahari juga berhasil tumbuh bunga. Juga demikian kawan, ini jambu kesuma merah setelah masa pembuahan habis kita mengatakan sebagai fase generatif, tetapi 1-2 masih ada pembuahan yang menempel. Nah, generatif itu tidak serta-merta kawan kita sebut generatif, sebab generatif di pot kalau memang itu sangat penuh sekali pembuahannya. Tetapi dengan pemanfaatan shutdown seperti ini kawan, itu seakan-akan siklus memutar antara vegetatif dan generatif selalu seimbang. Tetapi tidak selalu harus kita pruning tunas-tunas yang tumbuh seperti ini, sebab pertumbuhan tunas kadang-kadang dalam 1 tahun sekali itu sangat perlu untuk kita biarkan sementara. Sebab tunas daun itu begitu tumbuh begitu lebat, dalam tempo berapa bulan tentu kita biarkan. Juga ada manfaatkan, membantu pembesaran kawan, pembesaran ranting-ranting, juga pembesaran batang, juga penguatan akar. Ini pentingnya, tidak selalu kita harus menghabisi pruning terus kawan. Yang penting kalau ranting sudah kita tata ke shutdown 90 menuju 180 derajat, tentu tanaman kita aman. Ini menuju fase pembungaan kembali kawan. Jangan khawatir.
Fase pembungaan kembali. Kita lihat, kita memutar dari samping kawan ya. Kita memutar dari samping ini. Lah kita sudah memutar dari samping kawan. Nah ini pentingnya teknik shutdown, keseimbangan ranting. Arah ranting ke arah 180 derajat itu sangat membantu tanaman itu bisa kita style mengenai hara yang kira-kira lebih, tentu akan mudah hara-hara terserap itu menuju ke energi generatif, yaitu pembungaan. Tentu kepastian ini sangat sulit untuk diterapkan di daerah manapun sebab kita sendiri. Nah ini juga ada pembungaan yang sangat bagus. Sebenarnya itu aja teorinya, tergantung sahabatku menyesuaikan dengan, mengkondisikan dengan geografis tanaman juga temperatur kawan, itu yang saya maksud. Kita simak yang lain kawan. Saya lanjut, saya memberikan sharing kalau tumbuhnya tunas kawan seperti ini, saya sebut 11 tahun. Ini kadang-kadang perlu kita pruning, kita habisi, tetapi kita mengingat tumbuhnya tunas itu secara tidak langsung mengurangi pertumbuhan bunga. Tetapi ini juga perlu kita lakukan dalam satu tempo sebab pertumbuhan tunas itu juga membantu penguatan ranting ataupun batang tanaman itu sendiri. Jadi ada sisi tertentu di mana sahabatku semua mempunyai tanaman agar berusia yang sangat panjang. Ini kita sengaja biarkan seperti ini. Tapi juga kalau namanya pembungaan, kalau tanaman sudah jadi seperti ini tetap ada kawan. Kita lihat pembungaannya di ranting sebelah mana. Nah ini kawan. Nah ini juga ada pembungaan. Ini juga ada pembungaan, kira arah ranting kemana lah kita lihat terus. Nah kita lihat, nah ini, nah rantingnya ke arah sini lah. Ini dari ranting yang ini. Andaikan kita lakukan pruning habis kawan, tunas-tunas seperti ini, tentu pembungaannya akan cepat keluar lebih banyak. Tetapi sengaja kita beri kesempatan ini agar ranting-rantingnya itu, batang-batang kambingnya menguat kawan. Ini tujuannya, itu perlu kan untuk satu tempo. Sebab sharing ini tentu berkepanjangan sebab banyak yang harus saya berikan sharing agar sahabatku di lahan sempit, di lahan pot seperti ini mempunyai tanaman yang normal dalam siklus fasenya. Sekali lagi, andaikan tanaman ini saya pruning habis, tentu pembungaannya akan cepat sekali. Tetapi beban pembungaan yang terus-menerus di saat usia 11 tahun seperti ini, tentu ada sisi kita harus merawat, membiarkan tunas barunya tumbuh kembang sementara. Nanti dalam time tertentu baru kita lakukan pruning. Semoga bermanfaat kawan. Ekstrim temperatur dan teknik shutdown itu penting. Jangan lupa gunakan media alami, media tanam tanah. Semoga bermanfaat. Edisonatur 459.